Keluarga jin rumah sakit ini, hari ini, akan menjadi makam beracun bagiku. Senior Mona, sebagai murid dari Sekte Tabib, bukannya berbuat baik dan menolong orang, kamu malah berbuat jahat. Guru pilih kasih? Demi kamu, dia mengusirku dari sekte? Kita sekarang adalah musuh bebuyutan. Kamu ingin menyelamatkan orang? Tapi aku justru akan menghabisi mereka. Itu karena kamu sendiri memilih jalan sesat dan mempelajari ilmu hitam. Sekarang kamu turun gunung untuk membawa petaka bagi dunia. Aku akan mewakili guru untuk membersihkan pengkhianat sepertimu. Jiang Feng? Tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Nona muda, semua obat di rumah sakit tiba-tiba tidak manjur, kondisi para pasien juga semakin parah, keadaan benar-benar tidak terkendali. Lakukan penyelamatan maksimal, aku akan segera sampai. Nona muda, sungguh aneh, kondisi semua pasien sudah berhasil dikendalikan, semua indikator medis juga sudah kembali normal. Apa katamu? Coba katakan sekali lagi. Guru memintaku menyamar untuk melatih diri di dunia luar. Identitasku tidak boleh terbongkar. Tebang, harimau besar. Sudah terbang, harimaunya tebang. Kamu... Apakah kamu Jiang Feng? Jin Wan Wan. Ternyata orang yang ditakdirkan untuk aku lindungi. Ternyata adalah kamu. Istriku. Istriku, ayo makan permen. Rasanya manis. Cepat makan permennya. Cepat makan permennya. Jiang Feng? Akhirnya aku menemukanmu. 10 tahun yang lalu kamulah yang menyelamatkanku. Mulai hari ini, aku yang akan menjagamu baik-baik. Ayah, Wan Wan, siapa orang ini? Kenapa dandanannya seperti orang gila? Bagaimana bisa kamu membawa pulang seorang gila ke rumah? ayah, dia bukan orang gila. Dia ini adalah penyelamat nyawaku. Namanya Jiang Feng. Apa? Penyelamat nyawa? Iya. Lihat dia, dandanannya ini. Sangat berantakan. Apa bedanya dengan pengemis jalanan atau orang sakit jiwa? Siapapun di sana, usir pengemis ini keluar. Lihat tingkahnya itu. Seperti orang tidak waras, kamu membiarkannya tinggal di rumah. Aduh ayah, kan sudah aku katakan. Dia bukan orang gila. Aku mencarinya selama 10 tahun. Aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Wan Wan, apa kamu sudah gila? Membiarkan orang gila tinggal di rumah? Bukankah itu akan membuat orang luar menertawakan kita? Apa kamu sudah kehilangan akal sehat? Sampai mempermalukan keluarga jin seperti ini. Kamu tidak bisa tidur saat tengah malam, tidak punya nafsu makan, dada terasa sesak, dan punggung mengeluarkan keringat dingin? Hehehe. Benar kan? Itu kan keluhan kesehatan biasa, siapapun bisa mengalaminya. Kamu hanya asal menebak saja. Tempelkan di dada, tidak sesak lagi. Dasar penipu.
Keluarga Jin juga keluarga medis. Ada banyak tabib terkenal di kediamanku. Aku sendiri pun ahli dalam ilmu medis. Orang sepertimu, penyakitku sendiri saja tidak bisa kusembuhkan. Apa kamu pikir jimat ini bisa menyembuhkanku? Jangan coba-coba memakai trik palsu ini untuk menipuku. Hei, jangan bergerak. Hei, kamu. Ayah? Ayah? Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Jiang Feng, aku mohon selamatkan ayahku. Apapun yang kamu inginkan, aku akan menyetujuinya. Aduh. Tua bangka ini sedang pura-pura tiada ya? Kamu, Aduh, dia ini bukan sedang sakit, tapi dia terkena racun hati hitam. Seluruh organ dalamnya menunjukkan tanda-tanda mulai terkikis. Jika terlambat sesaat saja, dewa pun akan sulit untuk menyelamatkannya. tapi aku juga ahli dalam ilmu medis. Kenapa aku tidak pernah terpikir bahwa ini adalah gejala keracunan? Jiang Feng, apakah benar hanya kamu yang bisa menyelamatkannya? Iya kan? Jika istriku memintaku menyelamatkannya, maka aku akan melakukannya. Apapun yang istriku minta, akan aku lakukan. Meskipun istriku memintaku melewati gunung pedang atau lautan api pun aku bersedia. Hehe. Cepat makan ini. Hei, sudah sembuh. Ayah? Ayah tidak apa-apa? Jiang Feng yang telah menyelamatkanmu. Cih, menggunakan cara-cara sesat seperti itu. Cih, kamu? Apa sebenarnya niat busukmu? Aku rasa kamu ingin mendekati keluarga Jin kami dan menguasai harta kekayaan. Keluarga Jin! Ayah? Jiang Feng yang telah menyelamatkanmu? Bukannya berterima kasih padanya, ayah malah memfitnahnya seperti ini. Dia bukan orang gila, dan juga bukan orang jahat. Aku tidak akan mengusirnya dari keluarga Jin. Bahkan aku akan menikah dengannya. Kamu. Wan, apa kamu sudah gila? Kamu sudah terpedaya oleh orang gila ini. Keluarga Jin kita adalah keluarga medis yang terpandang. Dan penguasa kerajaan bisnis medis, kamu adalah ahli warisnya. Tapi kamu malah ingin menikah dengan orang gila? Jika kamu bersikeras menikahi orang gila ini, maka aku akan mencabut hak warismu dan mengusirmu dari keluarga Jin. Keputusanku sudah bulat, aku hanya ingin menikah dengannya. Kamu. Meskipun ayah mengusirku dari keluarga Jin, aku tidak akan menyesal. Kamu. Keluarga Jin memang sudah seharusnya ganti ahli waris. Wan, apa kamu tahu kesalahanmu? Sebagai putri sulung keluarga Jin, kamu bersikeras ingin menikah dengan seorang pria gila dari jalanan. Benar-benar mempermalukan nama baik orang-orang keluarga Jin kita. Jika kabar ini tersebar keluar, bagaimana orang akan memandang orang-orang keluarga Jin kita? Kakak sepupu, ayahku benar. Seleramu benar-benar buruk. Orang gila seperti itu pasti punya niat terselubung, ingin menumpang hidup pada keluarga Jin kita, kan? Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Cih. Urusanku. Bukan urusan kalian untuk ikut campur. Benar sekali. Kedatangan kalian berdua hari ini, sepertinya bukan hanya untuk menyalahkanku, kan? Karena kalian sudah menyadarinya, maka aku akan berterus terang saja. Kakak tertua, keluarga Jin kita adalah keluarga medis ternama. Resep rahasia leluhur yang inti, mana mungkin diberikan kepada gadis kecil yang pikirannya kacau karena cinta? Wan hanyalah seorang wanita. Dia tidak akan sanggup menopang kekaisaran bisnis medis keluarga Jin kita. Lebih baik serahkan resep rahasia itu padaku, biar aku yang memimpin keluarga Jin. Itulah yang seharusnya dilakukan. Resep itu adalah warisan leluhur keluarga Jin, dan aku adalah pewaris sah dari keluarga Jin. Aku punya hak untuk melindunginya. Jika ingin aku menyerahkan resepnya, itu tidak mungkin terjadi. Benar. Aku adalah putra sulung, dan Wan adalah cucu perempuan tertua keluarga Jin. Jika ingin merebut kekuasaan, jangan harap bisa.
Hei, kakak tertua, Wan Wan. Kenapa kalian berdua sangat keras kepala? Aku melakukan ini demi kebaikan keluarga Jin. Kenapa harus membuatnya menjadi serumit ini? Sayang, Beraninya kamu menjebakku. Kakak sepupu, orang bijak akan mengikuti arus, tapi kamu malah membangkang. Inilah akibat dari perbuatanmu sendiri. Danan Dinanan, racun ini adalah racun rahasia buatanku. Selain aku, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kamu, Kakak tertua, aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Serahkan resep rahasianya dan serahkan posisi kepala keluarga. Jika tidak, racun pada Wan Wan ini akan membuatnya segera tiada. Jin Zizi. Racun apa sebenarnya yang kamu berikan padaku? Kakak sepupu, ini adalah racun penghancur tulang buatanku sendiri. Tidak ada obat penawarnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kulitmu akan membusuk sedikit demi sedikit, dan akhirnya, kamu akan menjadi sosok buruk rupa yang lebih menyeramkan dari hantu. Kamu, Zizi, kenapa kamu begitu lancang? Cepatlah minta maaf pada kakak sepupu. Ayah, dia yang tidak tahu diuntung, dia tidak mau menyerahkan resep rahasianya. Semua ini salahnya sendiri. Kakak tertua, karena sudah begini, serahkan resep rahasia leluhur itu dan berikan hak pengelolaan keluarga pada kami. Maka aku akan menyuruh Zizi untuk memberikan penawar pada Wan Wan. Atau jika tidak, lihat saja putrimu tiada karena racun itu. Kamu tidak akan punya penerus lagi. Kalian berdua benar-benar kejam. Hahaha. Bagaimana kamu bisa bela diri? istriku, jangan takut. Aku datang menyelamatkanmu. Kamu akan baik-baik saja. Kamu itu orang gila. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Zizi, cepat keluarkan penawarnya, selamatkan kakak sepupu. Ayo pergi. Istriku, racun penghancur tulang ini sangat ganas. Hanya dengan menggunakan energi spiritual, sekte tabib abadi milikku, melalui penyatuan raga, dan memindahkan racunnya ke tubuhku, barulah aku bisa menyelamatkanmu. tidak. Jangan. Apakah kamu merasa jijik padaku? Aku akan mencelakaimu jika seperti ini. Tidak apa-apa, sayang. 10 tahun yang lalu aku bisa menyelamatkanmu. 10 tahun kemudian, aku masih bisa menyelamatkanmu. Sakit. Sayang, tahan sebentar. Sebentar lagi akan membaik. Sekarang kakak sepupuku mungkin sudah hancur tak bersisa. Jika kamu tahu apa yang terbaik, segera serahkan resep rahasianya, agar kamu masih bisa menjaga harga dirimu. Kakak tertua, apa yang dikatakan Zizi adalah kebenaran. Resep rahasia keluarga Jin tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Jika kamu masih bersikeras pada jalan yang salah, bukan hanya Wan Wan yang akan tiada, tapi posisi direktur utama keluarga Jin milikmu juga tidak akan bisa kamu duduki lagi.
Baik, aku serahkan. Orang yang bijak tahu kapan harus menyerah. Bukankah lebih baik jika begini dari tadi? Tunggu dulu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Racun penghancur tulangku tidak ada obatnya. Bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Hei Wan, syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu benar-benar membuatku takut. Kamu, dasar wanita kejam. Beraninya meracuni istriku? Kamu pantas dihukum. Berlututlah. Minta maaf pada istriku. Sekarang juga. Dasar orang gila, beraninya kamu memerintahku. Aku ini tuan muda kedua dari keluarga Jin. Beraninya kamu kurang ajar di sini. 3, Kamu orang gila. 2, Jangan sombong di depanku. 1. Kakak sepupu, aku salah. Seharusnya aku tidak meracunimu. Anda orang yang murah hati. Tolong maafkan aku kali ini saja. Jiang Feng, Jin Wan. Ingatlah ini, penghinaan hari ini pasti akan kubalas 100 kali lipat. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian hancur lebur. Pergi. Aduh, Wan. Sepertinya paman keduamu pasti akan menaruh dendam. Nanti, dia pasti akan bekerja sama dengan orang lain untuk menindas keluarga kita. Keluarga kita juga sangat lemah. Hanya dengan mendekati keluarga Huang itu, kita baru bisa melindungi diri. Keluarga Huang? Benar, dia adalah putra dari datuk itu, Huang Zong. Dia punya kekuasaan dan pengaruh, lagi pula dia tertarik padamu. Jika kamu setuju, dia pasti akan melindungi keluarga kita. Ayah, aku tidak akan bersama dengan Huang Zong. Seumur hidup ini, aku hanya mengakui Jiang Feng. Jangan keras kepala. Dengar, jangan karena satu orang gila, kamu mengabaikan keselamatan keluarga Jin kita. Jika kamu tidak mau mendengarkanku, pergi sana. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Pergi ya pergi. Hehe. Bagus sekali, sayang. Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Mari kita pergi tidur. Hehe. Kamu, kalau sudah pergi jangan pernah kembali. Sayang, kamu wangi sekali. Bolehkah kita pulang dan tidur bersama? Apa yang kamu pikirkan? Setiap hari di otakmu? Hehe, aku tidak peduli. Aku hanya ingin tidur denganmu. Aku mau. Kalau begitu, baiklah. Lagi pula aku sudah menganggapmu sebagai suamiku. Ayo berangkat. Bagus. Wajahku. Jiang Feng, aku akan menghabisimu. Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Tuan Muda Huang, tolong aku. Wajahku. Semua ini karena Jiang Feng, si orang gila itu yang mencelakaiku. Kamu harus membalaskan dendamku. Wan, cepat ke sini. Menikahlah dengan Tuan Muda Huang. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarga Jin kita. Ayah, aku sudah menjadi milik Jiang Feng. Aku tidak mungkin bersama dengan Huang Zong. Dengar ya, hal ini tidak bisa kamu tentukan sendiri. Tuan Muda Huang, saya mohon bantuan Anda. Bawa dia pergi. Ikutlah denganku. Jiang Feng, leluhur medis dunia, murid dewa medis, berpura-pura bodoh sekian lama, apa kamu tidak lelah? Jangan menatapku seperti itu. Siapa identitasmu yang sebenarnya? Guruku Mona sudah memberitahuku segalanya. Guru sangat pilih kasih. Demi kamu dia mengusirku dari perguruan. Kita tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Kamu, makhluk hina yang dimanja oleh leluhur medis. Hari ini aku akan menuntut keadilan demi guru. Murid tabib sakti apa? Apa kamu tidak salah orang?
Aku ini harimau besar. Nona muda Jin, dia ini hanya orang gila. Apa gunanya kamu terus bersamanya? Wajahmu begitu cantik, kamu lebih cocok denganku. Aku menjaminmu keluarga Jin akan mendapatkan kekayaan dan kemewahan yang tak ada habisnya. Jauh lebih baik daripada bersama si bodoh ini. Wan, jangan keras kepala lagi. Cepatlah kemari. Bersama si gila ini, dia tidak akan bisa membahagiakanmu. Lebih baik ikut denganku. Aku akan membuatmu tahu seperti apa kehidupan yang benar-benar indah itu. Aku Huang Zong, punya banyak tenaga. Aku pasti bisa memuaskanmu. Kamu? Ayo, sini. Dasar orang jahat. Bodoh, beraninya kamu menjelek-jelekan istriku. Dasar pria gila. Kenapa ikut campur urusanku? Aku tidak hanya akan menjelekkannya, tapi aku juga akan menikahinya. Memangnya kamu bisa apa? Dasar pria gila. Kamu berani menyentuhku? Aku adalah putra seorang datuk. Daerah sekitar sini penuh dengan orang-orangku. Jika kalian berani menyentuhku sedikit saja, aku akan menyuruh mereka datang untuk meratakan tempat ini dan membuat kalian hancur berkeping-keping. Banyak sekali orangmu. Aku jadi sangat takut. Kalau begitu, habisi mereka semua. Mana orang-orangnya? Cepat serbu ke dalam dan habisi mereka semua. Mana orang-orangnya? Maafkan saya salah, saya mengaku kalah. Sudah tahu kalau salah? Cepat minta maaf pada istriku. Wan, aku tarik kembali ucapanku tadi. Mohon maaf, saya salah. Beraninya kamu memanggilnya Wan? Panggil dia Nona Muda Jin, yang tulus. Kamu, Nona Muda Jin? Saya salah, mohon dimaafkan. Tidak bisa, tidak bisa. Masih kurang tulus, coba lagi, coba lagi. Aduh, Jiang Feng, cepat lepaskan Tuan Muda Huang. Ayahnya itu seorang datuk. Kekuatan datuk sangatlah besar. Kita tidak sanggup menyinggungnya. Jika sampai menyinggung keluarga mereka, keluarga Jin bisa mengalami kehancuran total. Sayang, dia sudah mengakui kesalahannya. Bagaimana kalau kita lepaskan saja dia? Baiklah, kalau begitu aku turuti kata istriku. Jiang Feng, Jin Wan, kalian tunggu pembalasanku. Aku akan pergi sekarang untuk memberitahu ayahku, agar mereka mencari orang, untuk menghabisi keluarga Jin kalian, dan membuat kalian merasakan penderitaan yang amat sangat. Tuan Muda Huang. Tuan Muda Huang. Habis sudah, kali ini benar-benar tamat. Keluarga Jin akan segera hancur. Sayang, tenang saja. Selama ada aku pasti akan melindungimu dengan baik. Kamu tidak akan apa-apa. Selain itu, aku juga akan melindungi keluarga Jin. Dengan kemampuan Huang Zong yang sepele itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kamu si gila yang tidak stabil, beraninya masih di sini. Membual saja. Dengan apa kamu akan melindungi Wan? Aku tanya padamu, dengan apa kamu melindungi keluarga Jin milikku? Apa dengan kemampuanmu yang berpura-pura gila itu, atau dengan trik murahanmu? Aku bilang ya, Pak Tua, apa matamu sudah buta? Atau hatimu yang sudah buta? Kalau tadi bukan karena aku menggunakan kekuatan hebatku untuk menahan Huang Zong itu, ditambah lagi dengan anak buah yang dia bawa untuk membuat kekacauan, apakah kamu sekarang masih punya waktu luang untuk berdiri di sini dan bicara denganku? Kamu tahu apa, ha? Ayah dari Huang Zong itu, dia adalah seorang datuk, dia punya pasukan bersenjata. Di kota Jiang kita ini, siapa yang tidak segan padanya? Apa yang baru saja kamu lihat hanyalah sebagian kecil saja. Kekuatannya yang paling hebat, belum kamu lihat. Asal sang datuk menggerakkan jarinya saja, seluruh kota Jiang kita bisa hancur lebur, apalagi aku, keluarga Jin. Kalau begitu buat saja mereka semua bertekuk lutut, supaya mereka tidak selalu muncul dan merusak pemandangan. Kamu sudah gila. Kamu benar-benar sudah gila. Kamu hanya bicara besar, sungguh tidak tahu diri. Bagaimana bisa aku, keluarga Jin, bertemu dengan pembawa sial sepertimu?
Dan bagaimana bisa putriku tergila-gila padamu? Cepat atau lambat, keluarga jin milikku pasti akan hancur di tanganmu. Ayah, jangan bicara seperti itu tentang Jiang Feng. Aku percaya padanya. Selama dia mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Sayang, terima kasih sudah percaya padaku. Sebenarnya, aku bukanlah orang biasa. Aku adalah murid dari Dewa Medis. Turun gunung kali ini adalah untuk menjalankan misi dari guruku. Misiku yang pertama adalah untuk menghabisi organisasi medis jahat, dan yang kedua adalah melindungi orang yang sudah ditakdirkan untukku. Dan orang yang ditakdirkan itu, sejak 10 tahun yang lalu saat kita pertama kali bertemu, sudah ditakdirkan adalah dirimu. Jiang Feng, kamu sungguh pandai mengarang cerita. Apa tadi katamu? Putra Dewa Medis. Dan juga apa tadi? Orang yang ditakdirkan? Kebohonganmu ini begitu berlebihan, bahkan langit pun muak mendengarnya. Jika kamu terus mengarang, langit akan segera menghukummu sekarang juga. Sayang, kamu harus percaya padaku. Semua yang kukatakan itu benar. Aku benar-benar. Sepertinya apa yang dikatakan guru itu benar. Identitas Sekte Tabib Abadi adalah rahasia langit. Sebelum waktunya tiba, tidak boleh dibocorkan sembarangan. Jika tidak, akan ada hukuman dari langit. Orang gila. Benar-benar orang gila. Kamu sudah tidak tertolong lagi. Tuan Muda Huang, lihatlah wajahku ini. Semua ini karena perbuatan Jiang Feng, si orang gila itu. Aku tahu Anda punya kekuatan besar. Pasti ada cara untuk menyelamatkanku, kan? Asalkan Anda bisa membantuku menetralkan racun ini dan memulihkan wajahku. Kedepannya, aku pasti akan melayani Anda dengan baik dan mematuhi segala perintah Anda. Dengan penampilan mengerikan seperti ini, beraninya kamu mendekatiku? Melihatmu saja membuatku muak. Tuan Muda Huang, asalkan Anda menyelamatkanku, ku pasti akan mengembalikan wajah asliku. Aku memohon padamu. Tuan Muda Huang. Baiklah. Mengingat kamu masih berguna bagiku, aku akan membantumu. Begitu baru anak pintar. Jiang Feng, Jin Wanwan, penghinaan yang kuterima hari ini, pasti akan kubalas 100 kali lipat, dan membuat kalian berlutut memohon di hadapanku. Sudah terlambat untuk menyesal? Hancurkan keluarga jin untukku. Habislah sudah. Ini benar-benar sudah berakhir. Huangzong ini pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Begitu ayahnya, Dato, turun tangan, keluarga jin kita ini bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bangkit kembali. Ayah, jangan berpikir yang macam-macam. Selama ada Jiang Feng di sini, pasti semuanya akan baik-baik saja. Dia, kamu mengandalkannya? Dia itu cuma orang gila. Kamu masih berharap padanya? Biar ku beritahu ya, cepat pergi dari sini. Jangan berani melangkah ke keluarga jin sedikit pun. Ayah, Tenang saja. Aku sudah memasang cahaya pelindung dewa dari Sekte Tabib Abadi sebagai pertahanan. Dengan perisai cahaya ini, ilmu hitam tidak akan bisa masuk, bahkan serangan mendadak pun tidak akan berguna. Keluarga jin ini sudah sangat aman dan tak tertembus.
sangat aman dan tak tertembus. Bahkan bayangan hantu pun tidak ada. Siapa yang sedang kamu bohongi? Apa kamu sedang membodohiku? Sepertinya penyakit gilamu kambuh lagi, iya kan? Sudah aku katakan padamu. Jangan coba-coba lagi bermain trik konyol denganku. Zizi? Kenapa dia bisa ada di sini? Dia. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia bisa terpental seperti itu? Pak Tua, sekarang Anda percaya, kan? Aku bilang ada cahaya pelindung ilahi. Aku tidak sedang bercanda denganmu. Zizi, dia? Apa yang terjadi dengannya? Kak Wan-Wan, aku salah? Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Aku tidak seharusnya membantu Huang Zong untuk melawanmu. Dia telah membohongiku. Dia bilang jika aku membantunya, dia akan menyembuhkan wajahku. Aku mohon padamu, aku mohon selamatkanlah aku. Aku hanya ingin kembali seperti dulu lagi. Zizi? Sayang, jangan sentuh dia. Dia hanya sedang bersandiwara. Sayang? Tapi dia sudah terluka begitu parah? Hal yang paling suka dimanfaatkan penjahat adalah rasa iba dari orang baik. Kamu pikir dia benar-benar menyesal? Dia ingin menipumu agar mendekat. Begitu perisai cahayaku hancur, atau jika dia berhasil mendekatimu, dia akan langsung menghabisimu. Omong kosong. Dia hanya sendirian. Sedangkan kita bertiga, mana mungkin kita takut padanya? Dia terkena racun sihir. Dia bukan lagi Jin Zizi. Sekarang dia hanyalah sebuah boneka. Jiang Feng, menurutku kamu sudah gila. Zizi sudah terluka parah seperti ini, tapi kamu malah bicara sinis. Dia adalah orang keluarga Jin kita. Dia adalah keponakanku. Aku rasa kamu hanya tidak senang melihat keluarga Jin bahagia, dan sangat berharap keluarga kami mendapat musibah. Zizi, jangan takut. Ada paman di sini. Ayo, paman akan membawamu mengobati lukamu. Jangan sentuh dia. Bahaya. Kemarilah. Ayah? Sayang, hati-hati. Pergi. Jin Wan-Wan, aku akan menghabisimu. Zizi, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ini pamanmu, jangan bertindak gegabah. Zizi, Zizi, Zizi. Jangan salahkan aku. Jin Wansan, Zizi itu keponakan kandungmu sendiri. Beraninya kamu bertindak sekejam ini. Aku, Ini salah paham. Salah paham. Ini hanya salah paham. Mana mungkin aku yang memukulnya? Dia sendiri yang menabrakkan diri ke tembok. Bukan aku yang memukulnya. menabrak aku. Kamu sudah menghajar putriku sampai seperti ini, aku akan membuat perhitungan denganmu. Bukan aku yang memukulnya. Dia sendiri yang menabrak. Menabrak ini? Perisai cahaya tak kasat mata ini. Perisai cahaya? Cahaya dari mana? Dari mana datangnya perisai cahaya itu? Kamu hanya orang biasa, kamu tidak akan bisa melihatnya. Tak terlihat. Coba kamu lihat. Kamu lihat sendiri. Ini memang tidak terlihat. Bohong. Terus saja berbohong padaku. Aku tidak berbohong. Kalian berdua cepat bantu aku bicara. Masih bicara soal perisai cahaya? Bukan aku yang melakukannya. Perisai cahaya apanya? Cepat bantu aku bicara. Cepatlah. Bukankah kamu bilang tidak ada yang namanya perisai cahaya? Lalu sekarang, apa kamu sudah percaya padaku? Cepat bantu aku bicara.
Aku percaya sepenuhnya. Aku sungguh bodoh. Ya, aku sungguh tidak mengenali orang hebat sepertimu. Aku percaya, cepat, bantu aku bicara dulu. Cepat katakan. Lalu, apa kamu percaya kalau aku adalah murid dari Immortal Medis? Apa yang aku katakan sebelumnya, apakah itu benar? Aku percaya sepenuhnya. Aku percaya kamu adalah murid Immortal Medis. Apapun yang kamu katakan, aku percaya sepenuhnya. Lalu, apa kamu setuju? Wan menikah denganku? Setuju. Aku setuju. 100% setuju. Menantu yang baik, cepatlah bertindak. Kalau tidak segera bertindak, kepalaku bisa hancur. Cepat. Sudah kubilang jangan mudah percaya pada orang jahat, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang, inilah akibat dari perbuatanmu sendiri. Dasar anak kurang ajar, kenapa kamu baru bertindak sekarang? Kamu sengaja mengerjaiku ya? Ramai sekali di sini. Kebetulan sekali, hutang lama kita, bisa kita selesaikan sekaligus. Sepertinya, aku datang di waktu yang tepat. Hari ini aku datang untuk membereskan semua masalah lama. Aku akan membalas semua penghinaan ini. Jiang Feng, kamu ini hanya penipu murahan yang hanya bisa memainkan trik-trik kecil yang rendah. Apa kamu pikir bisa melindungi keluarga Jin selamanya? Lalu Jin Wanwan, kamu mengabaikan aku, putra seorang datuk, dan malah memilih bersama si gila ini. Seleramu itu benar-benar sangat buruk. Selamat datang Tuan Muda Huang, mohon maaf saya terlambat menyambut Anda. Ini semua karena bocah ini, si gila ini sudah membuat Anda merasa tidak senang. Saya mohon Anda jangan masukkan ke dalam hati, saya akan segera mengusirnya. Lalu kamu, Pak Tua, dasar orang rendahan tak berguna. Dulu kamu melawanku, sekarang setelah melihatku datang, malah memohon ampun dengan rendah, melihatnya saja membuatku muak. Benar sekali. Saya memang orang rendahan. Saya mohon Anda jangan ambil pusing dengan saya. Asalkan keluarga Huang Anda menyelamatkan keluarga Jin saya. Apa yang Anda katakan? Saya akan menuruti semua perintah Anda. Jiang Feng, hari ini aku sendiri yang akan menghabisi kalian berdua, pasangan tak tahu malu. Ternyata kamu pelakunya. Kamu yang membuat putriku menderita seperti ini. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Trik murahan, beraninya kamu pamer kemampuan di hadapanku. Ya, Zizi. Jiang Feng. Jangan senang dulu. Hari ini aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku sudah memerintahkan orang untuk menutup semua jalur pasokan barang kalian. Keluarga Jin kalian sebenarnya adalah keluarga praktisi medis. Tanpa bahan obat-obatan, keluarga Jin tidak akan bertahan sampai besok. Pasti hancur. Aku akan membuat kalian di keluarga Jin menyaksikan dengan mata kepala sendiri, semuanya hancur di tanganku, dan berlutut memohon padaku. Habislah sudah. Kali ini benar-benar berakhir. Halo, Ketua. Gawat. Rantai pasokan bahan obat kita, semuanya telah diputus. Apa? Stok di gudang, hanya cukup untuk bertahan 2 hari. Apa? Halo? Ketua Jin, maaf, kerjasama kita terpaksa harus diakhiri. Halo. Aduh. Habis sudah. Kali ini semuanya sudah berakhir. Seluruh fondasi bisnis keluarga Jin milikku, semuanya hancur total. Sekarang kalian baru tahu rasa takut? Kalau ingin aku melepaskan keluarga Jin begitu saja, itu bisa diatur. Sekarang, biarkan Jiang Feng dan Jin Wanwan berlutut dan bersujud memohon maaf padaku. Lalu biarkan Jin Wanwan patuh ikut denganku dan menjadi wanitaku. Wanwan? Jiang Feng? Saya memohon kepada kalian. Kamu, cepatlah berikan Tuan Muda Huang permintaan maaf. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Jika tidak, keluarga Jin milik kita akan benar-benar hancur. Jin Wanshan, apa Anda tidak punya rasa malu sedikit pun? Hanya demi bisnis itu,
Anda membiarkan putri Anda sendiri menerima penghinaan seperti ini, apa Anda pantas menjadi seorang ayah? Hah? Sungguh. Wan, ayah mohon padamu. Kamu, turutilah kemauan ayah. Pergilah bersama Tuan Muda Huang ini. Jika tidak, keluarga Jin milik kita akan hancur tak bersisa. Ayah, aku tidak mungkin pergi dengan Huang Zong. Seumur hidupku, hanya dia suamiku satu-satunya. Bahkan jika keluarga Jin bangkrut sekalipun, aku tidak akan pernah menyerah. Huang Zong, selama aku ada di sini, jangan harap kamu bisa menyentuh Wan. Jika ingin menyentuhnya, hadapi aku dulu. Jin Wansan, aku berikan kesempatan terakhir. Pilihannya, biarkan Jin Wanwan ikut denganku baik-baik, atau lihat saja keluarga Jin milik kalian benar-benar bangkrut. Akan kubuat kalian mendapat balasan yang setimpal. Keluarga Jin seharusnya tidak memilihmu menjadi kepala keluarga. Lihatlah putrimu, betapa besarnya masalah yang dia timbulkan bagi kita. Para leluhur keluarga Jin pasti akan bangkit karena saking marahnya. Wan, Jiang Feng, aku mohon padamu. Anggap saja ini demi menyelamatkan nyawa ayah dan menyelamatkan keluarga Jin kita. Ikutlah dengan Tuan Muda Huang. Nanti biar aku yang menjadi pelayanmu. Aku akan menemanimu. Bagaimana? Astaga. Putri kandung sendiri pun masih saja ditekan secara emosional. Demi mendapatkan sedikit uang. Kamu sudah tidak punya malu lagi. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa menuruti permintaanmu. Karena kalian menolak cara halus dan memilih cara kasar, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Enyahlah sekarang juga. Huang Zong, apa kamu benar-benar mengira telah memutus rantai pasokan bahan obat-obatan? Bisa menghancurkan keluarga Jin kami? Halo? Ketua, keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Rantai pasokan bahan obat sudah pulih sepenuhnya. Gudang sudah penuh dengan bahan obat mewah yang berkualitas tinggi, bahkan lebih banyak dari stok sebelumnya. Ah, benarkah? Apa itu benar? Aduh, bagus sekali. Ini. Tidak salah lihat kan? Ini benar-benar nyata, semua bahan obat sudah masuk ke gudang. Para mitra kerjasama juga berinisiatif menghubungi kami untuk memperpanjang kontrak. Katanya mereka menerima instruksi misterius. Aduh, ini. Bagus sekali. Aduh, menantu baikku. Kamu benar-benar menantuku yang hebat. Kamu memang pantas menjadi murid Immortal Medis. Kemampuanmu sungguh luar biasa. Hebat sekali. Halo, ayah? Aset bisnis milik keluarga Jin tiba-tiba pulih kembali. Cepat suruh bawahanmu untuk menyegel seluruh rantai bisnis mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka bangkit kembali. Ini semua salahmu. Dasar pembawa sial. Sekarang, ayah dari Tuan Muda Huang menyegel aset keluarga Jin kita. Kali ini keluarga Jin kita sudah tidak tertolong lagi. Hei. Hah? Siapa yang memukulku? Ya, kamu yang memukulku. Ini pelajaran agar kamu menjadi orang baik. Jangan terus-menerus berubah sikap. Itu sangat tidak pantas. Kamu. Halo? Tuan Muda, gawat. Pemerintah mengirim orang untuk menggeledah rumah. Tuan Besar sudah dibawa pergi untuk menjalani pemeriksaan. Katanya dia terlibat dalam banyak kasus kriminal. Keluarga Huang akan hancur. Aku tidak bisa lagi mengandalkan si sampah Huang Zong ini untuk membantuku mendapatkan posisi kepala keluarga Jin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayahku adalah seorang datuk. Siapa yang berani menyelidikinya? Jiang Feng, ini semua pasti ulahmu. Jiang Feng, apa kamu baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu? Aduh. Istriku. Racun ini sangat kuat. Aku sudah tidak tahan lagi. Tidak. Kamu harus menciumku sekali saja, baru racun ini bisa hilang. Selagi mereka sedang kacau balau, aku bisa masuk ke dalam dan mendapatkan resep rahasia itu. Hei. Selesai. Setelah mendapat ciuman dari istriku, aku tidak takut pada racun apapun. Hahaha. Kamu pembohong? Sengaja menggodaku ya? Aku belum puas. Mau cium lagi. Jangan bercanda, di sini ada banyak orang. Kalian pasangan tak tahu malu?
masih saja bermesraan di saat seperti ini. Wang Zong, bagaimana? Melihat kemesraan kami barusan, apakah rasanya jauh lebih kuat daripada racun jahatmu itu? Beraninya kamu. Aduh, menantuku yang baik. Kamu hebat sekali. Tidak salah lagi kamu adalah murid Dewa Medis, luar biasa. Resep rahasia keluarga Jin adalah milikku. Jin Wantang, beraninya kamu mencuri resep rahasia keluarga. Cepat serahkan sekarang juga. Serahkan. Keluarga Jin seharusnya memang milikku. Jadi resep ini tentu saja milikku. Dengan resep rahasia ini, aku bisa membangun kekaisaran bisnis medis yang lebih kuat. Hahaha. Dengan resep warisan keluarga ini, kalian semua harus patuh padaku. Jin Wantang, cepat berikan resep itu padaku. Berikan padamu? Wang Zong, lihatlah dirimu sendiri di cermin. Ayahmu saja sudah ditangkap. Beraninya kamu memerintahku di sini dan berteriak-teriak di hadapanku. Memangnya kamu siapa? Putriku Zizi, sudah kamu jadikan sebagai boneka. Wajahnya hancur. Semua itu adalah ulahmu. Sampah sepertimu masih berani memerintahku? Jin Wantang, aku akan menghabisimu. Jin Wanshan, berdasarkan aturan leluhur keluarga Jin, siapapun yang memegang resep rahasia, dialah kepala keluarga Jin. Sekarang resep itu ada di tanganku. Kamu harus membawa Jin Wanwan dan segera tunduk kepadaku. Paman kedua benar. Aturan leluhur tidak boleh dilanggar. Karena paman kedua memegang resep rahasianya, maka aku harus mengalah. Bagaimana jika paman kedua membuka resep rahasia itu dan biarkan kami melihatnya, agar kami benar-benar yakin? Seharusnya kamu patuh dari awal, jadi aku tidak perlu repot-repot. Lihat baik-baik. Inilah resep dari keluarga Jin. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Di mana resepnya? Di mana resep rahasiaku? Paman kedua, kamu masih terlalu naif. Resep rahasia keluarga Jin ini sangatlah berharga. Tentu saja disimpan di dalam brankas dengan perlindungan berlapis. Mana mungkin diletakkan begitu saja di atas meja agar bisa kamu ambil? Apa kamu sudah tahu dari awal? Aku sudah lama menebak kalau kamu tidak akan pernah berubah. Jadi resep rahasia ini sengaja aku letakkan di atas meja kerja. Wang Zong, apa kamu bisa menahan ini? Dia baru saja menghinamu sebagai pecundang yang malang. Jika kabar ini tersebar, bagaimana kamu bisa melanjutkan hidup nanti? Tuan Muda Huang, aku salah. Anda orang yang sangat murah hati. Aku tidak seharusnya menyinggung Anda. Tolong ampuni nyawaku yang tak berharga ini. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jin Wantang, jika hari ini aku tidak menghabisimu, rasa benci di hatiku ini tidak akan pernah hilang. Jangan habisi aku. Aku masih berguna. Aku masih punya rencana selanjutnya. Aku sudah berhasil meyakinkan para tetua keluarga Jin, membuat mereka merasa bahwa Jin Wanwan membawa musuh ke dalam rumah dan tidak pantas menjadi pewaris. 3 hari lagi akan diadakan rapat keluarga. Kita akan bersatu untuk membuat Jin Wanwan melepaskan posisi pewarisnya. Saat itu tiba, keluarga Jin akan menjadi milik kita. 3 hari lagi, rapat keluarga. Jika kamu berani macam-macam, aku pastikan kamu akan sangat menderita. Tenang saja, kali ini aku pasti akan membuat keluarga Jin Wanshan hancur lebur dan berakhir dengan tragis. Hari ini, kita mengadakan rapat keluarga.
Para anggota klan, kalian bisa melihat sendiri. Jin Wanwan telah membawa orang luar ke dalam keluarga Jin dan memancing kemarahan Dato. Telah membawa bahaya kehancuran bagi keluarga. Dia tidak layak memimpin keluarga Jin. Saya mengusulkan agar saya yang menjabat sebagai kepala keluarga. Jin Wanwan, saya harap Anda segera menyerahkan seluruh kekuasaan. Paman benar sekali. Jin Wanwan terlalu egois. Hampir saja menghancurkan keluarga Jin. Sudah saatnya turun takhta. Dukung paman menjadi kepala keluarga. Dia jauh lebih bijaksana daripada Jin Wanwan. Paman kedua, jangan berani-beraninya kamu memutarbalikkan fakta di sini. Inilah resep rahasia yang asli. Di atasnya juga ada surat wasiat tulisan tangan kakek buyut. Tertulis dengan sangat jelas bahwa kekuasaan atas keluarga Jin sepenuhnya diwariskan kepadaku. Surat wasiat itu pasti palsu. Resep itu juga palsu. Para anggota klan, jangan percaya pada perkataan sepihaknya. Kabar tentang surat wasiat kakek buyut sudah lama terdengar, bisa jadi itu memang benar. Tidak peduli benar atau salah, Jin Wanwan telah menyebabkan masalah besar, dia harus turun tahta. Jika tidak, kami akan bersatu. Dan memutuskan hubungan dengan cabang keluarga kalian, sehingga kalian tidak akan bisa menunjukkan wajah lagi di keluarga Jin selamanya. Kamu dengar itu? Maksud semua orang sudah sangat jelas. Serahkan kekuasaanmu baik-baik. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhnya. Dari mana datangnya bocah ini? Beraninya bertindak semena-mena di keluarga Jin. Siapa kamu? Atas dasar apa kamu ikut campur urusan keluarga Jin? Kenapa aku ikut campur? Karena aku adalah leluhur kalian. Orang gila, benar-benar orang gila. Bicaramu omong kosong belaka. Kalian keluarga Jin. Sebagai keluarga ahli medis, papan arwah yang dipuja di aula leluhur, salah satunya adalah guruku sang dewa medis, dan yang satunya lagi adalah aku. Dahulu kala, leluhur kalianlah yang menerima bimbinganku, sehingga bisa membangun fondasi bisnis seperti sekarang. Kalian memberikan persembahan dari generasi ke generasi hingga hari ini. Tapi sekarang, kalian malah tidak mengakui leluhur sendiri. Hahaha, benar-benar lelucon yang sangat konyol. Seorang bocah ingusan seperti ini, berani-beraninya berpura-pura menjadi leluhur tabib. Kamu benar-benar sudah gila. Paman Wan benar, bocah ini hanyalah seorang penipu. Masih berani berlagak misterius di sini. Cepat usir dia keluar. Kepalaku sakit sekali. Sepertinya aku terkena serangan stroke. Gawat, papan nama dewa tabib di aula leluhur tiba-tiba jatuh. Ini adalah pertanda buruk. Gudang bahan obatku tiba-tiba terbakar. Bisnisku hancur total, tolong aku. Leluhur tabib, ampuni nyawa kami. Kami salah. Mulai sekarang kami tidak akan pernah berani meragukan Anda lagi. Mohon tarik kembali kekuatan Anda, dan lepaskanlah kami. Kamu benar-benar menantu kesayanganku. Mengenai kejadian sebelumnya, aku benar-benar tidak mengenali orang hebat sepertimu. Aku sungguh buta. Aduh, mohon dimaafkan ya. Kalian, sebagai keturunan keluarga medis, seharusnya memiliki hati yang tulus sebagai tabib dan menjunjung tinggi moralitas. Tapi sekarang, kalian malah menjilat orang berkuasa dan melupakan kebenaran demi keuntungan. Demi keuntungan, kalian mengusir keluarga sendiri. Kalian tidak pantas lagi menjadi dokter dan menolong orang. Aku umumkan, mulai sekarang dan seterusnya, kalian semua dikeluarkan dari industri medis. Sejak saat ini, kalian tidak boleh lagi menginjakkan kaki di industri ini barang selangkah pun. Dasar bodoh. Kamu sama sekali tidak punya harga diri. Itu hanyalah sebuah trik kecil yang tidak berarti. Apa yang kamu takutkan? Jiang Feng, jangan pikir dengan berpura-pura menjadi hebat, kamu bisa menakutiku. Kamu menghancurkan keluarga Huang milikku, mencelakai ayahku. Hari ini aku akan membuat perhitungan denganmu sampai semuanya tuntas. Hari ini aku akan membuatmu membayar semuanya. Bersiaplah untuk kuhabisi. Pecundang yang pernah kalah ini, masih berani bicara besar? Dulu kamu dipukuli olehku sampai memohon ampun di lantai. Sekarang datang lagi untuk mempermalukan diri sendiri? Kulit wajahmu itu, benar-benar tebal sekali. Omong kosong. Dulu aku hanya ceroboh. Sekarang aku sudah berguru pada Mona. Hari ini, aku pasti akan membuatmu merasakan kehebatanku. Mona? Guru milikmu adalah Mona? Apa dia tidak pernah memberitahumu bahwa dia juga pernah kalah di tanganku? Dengan kemampuannya yang hanya segitu, masih berani-beraninya dia mengajar orang, mengikutinya,
Kamu hanya bisa mempelajari sedikit sihir sesat yang tidak berguna. Kamu kurang ajar kamu. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas sudah mempelajari ajaran asli dari guru. Kenapa aku bisa dibuat tidak berkutik hanya dengan satu jurus? Sudah kubilang, apa yang kamu pelajari itu sama sekali tidak ada levelnya. Guru, cepatlah bertindak. Jika tidak, kita semua akan tertahan di sini. Jiang Feng, adik seperguruan tersayang, apa kabar? Terakhir kali di klinik keluarga Jin, aku membiarkanmu menang sekali. Hari ini, semua dendam lama dan baru kita akan aku selesaikan sekaligus. Nona Jin, sekarang tidak ada yang melindungimu lagi. Jadi patuhlah padaku. Lepaskan aku. Kakak tertua, aku sarankan kamu tahu diri, jangan ikut campur urusan orang lain. Hanya jika Wan mengikuti Tuan Muda Huang, baru kita bisa menyelamatkan keluarga Jin. Adik, jangan mengira hanya kamu yang bisa bermain licik. Jangan lupa, kakakmu dulunya juga seorang petarung. Kamu, Terima ini. Ini jadi semakin menarik. Kamu tidak tahu malu. Berani menyentuh istriku? Kamu cari masalah. Sayang, kamu tidak apa-apa? Selama ada aku, tidak ada yang bisa melukaimu sedikit pun. Ternyata kamu tampan sekali. Suamimu ini adalah leluhur pengobatan. Tentu saja aku yang terbaik. Jiang Feng, akibat dari kehilangan fokus adalah kehancuranmu. Huang Zong, kamu sudah membuat hidupku sangat menderita. Jangan harap bisa meninggalkanku sendirian dan kabur. Guru, ampuni saya. Muridmu ini tidak berguna. Saya mohon, Guru, ampuni nyawa kami. Ampun? Sampah? Tetap ada gunanya. Kekuatanmu sekarang menjadi milikku. Berkat dua sampah ini, kekuatanku telah pulih lebih dari separuh. Jiang Feng, dan kalian semua dari keluarga Jin, hari ini, semuanya akan menjadi tumbal untuk kekuatanku. Bibi, aku salah. Ampuni aku. Bibi, Bukan. Kakak. siapa yang kamu panggil kakak? Bukan. Adik, aku salah. Sudah terlambat. Keponakanku, jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja Jiang Feng. Kakak, tolong aku. Cepat tolong aku, kakak. Menolongmu? Kenapa kamu tidak bicara saat mencelakai Wan dulu? Dan bagaimana bisa kamu lupa saat mencuri kitab rahasia itu? Kamu itu, ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kamu layak mendapatkannya. Kamu... Jiang Feng? Mari kita lihat kali ini. Bagaimana kamu bisa melawanku? Setelah aku menghabisi gadis ini, aku akan memberimu perhitungan. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya saja, coba saja kalau berani. Sudah kukatakan jangan menyentuhnya, tapi kamu tidak mau dengar. Biar aku menyadarkanmu. Aku akan menyerap seluruh kekuatanmu. Begitu suka menyerap, akan kubuat kamu merasakannya sampai puas. Menggunakan caramu sendiri, untuk membalasmu. Sayang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Jiang Feng. Wan. Aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar.
Aku tidak seharusnya meragukan kalian. Hampir saja aku menghancurkan keluarga jin kita. Aku dengan tulus meminta maaf kepada kalian. Mulai hari ini, aku akan mendukung penuh Wan Wan untuk memimpin keluarga jin kita. Dan aku juga mendoakan kebahagiaan kalian. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang bisa menindasmu. Lalu, apakah kamu sebagai tabib sakti akan meninggalkanku dan pergi begitu saja? Memiliki istri secantik ini, menjadi tabib sakti pun, sudah tidak penting lagi bagiku. Ayo, sayang, mari kita pulang.